tadi disinggung tuh, level 3 antigen. Iya. Nah tiba-tiba setelah level 2 malah PCR, ini kan gimana tuh kok bisa? Kalau wajib PCR itu, ya ambillah di tengah-tengah 200.000 kan gitu ya. 200.000 masih bagus. Nah itu. Jadi istilah Balinya cenik lantang, lah istilah. Jadi inilah barangnya. Jadi kita ini itu yang kita harapkan. Itu solusi. Tapi mereka tetap ya PCR bisa tetap sebagai standar, baik domestik maupun internasional. Tapi harga yang terjangkau. Jangan lupa, Bali ini jadi perhatian dunia. Jadi perhatian dunia, jangan sampai Bali buka sekarang banyak yang datang, kemudian terjadi third wave, jadi kemudian tutup lagi. Nah ini bahaya. Semesta Bali Channel, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti untuk bincang-bincang santai. Hari ini tamu kita Agung Rai Surya Wijaya. Banyak yang kenal beliau khususnya di dunia pariwisata. Gimana kabar? Om Swastiastu, kabar baik. Jadi saya boleh buka masker juga, ini sudah vaksin lengkap. ya sudah swab juga. Ya. Sekarang ini Bali sudah level 2, dari level 4 turun ke 3, sekarang turun ke 2. Wow, ini satu kabar baik untuk dunia pariwisata kita. Gimana respon dunia pariwisata untuk penurunan level khususnya di Bali? Ya, terkait dengan penurunan level, jadi saya atas nama Ketua PARI mengapresiasi kinerja daripada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dan seluruh Satgas gotong royong, juga lapisan masyarakat dan stakeholder kita yang bersatu padu terus bisa sehingga COVID-19 di Bali itu bisa melandai. Dan ini kita astungkaro sampai 2 digit. 2 digit. Iya, sampai 25. Ini prestasi yang luar biasa, tidak mudah memang soal ini ya. Ini bekas kerja keras dan juga tuntunan daripada yang di atas ya, kita luar biasa ini. Jadi ini merupakan angin segar tentunya untuk dalam perkembangan pemulihan pariwisata Bali dan transformasi ekonomi Bali. Ini luar biasa. Keren ya. Apalagi Satgas Covid Bali itu katanya urusannya 2. Skala dan skala. Dan itu tidak pernah ada di tempat yang lain. Nah, sekarang kita sudah turun ke level 2. Lalu gimana nih respon sebagai pelaku pariwisata? Apa yang harus dipersiapkan ini oleh dunia pariwisata berkaitan dengan penurunan level? Ya, kalau kita khususnya di PARI dan tentu di stakeholder pariwisata yang lainnya sudah mempersiapkan sejak dulu. Jadi sejak tahun 2020 kita persiapkan dulu ya. Jadi karena perencanaan kita buka international border kita itu kan 11 September 2020. 11 September. Ya, jadi tertunda ya lumayan tertunda setahun. Jadi maka dari itu kita sudah sangat siap. Karena pertama kan kita seluruh tenaga kerja yang di bidang pariwisata itu sudah vaksin 2 kali malah. Nah ini kan sudah tercipta herd immunity daripada tenaga kerja kita. Terus? Yang kedua kan semua properti ini sudah 3.000-an yang sudah tersertifikasi CASE. Nah, itu CASE itu adalah cleanliness, jadi health, safety, dan environmental sustainability. Ini sudah komplit ini. Apa maksudnya untuk wisatawan itu? Ya, to make sure, jadi untuk meyakinkan bahwa memang itu kita keadaan siap untuk menerima wisatawan itu akan datang. Jadi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, itu yang kita lakukan. Bukan itu saja, dan kita juga mempersiapkan satgas-satgas malah di unit masing-masing hotel ini, dan juga yang terakhir kerjasama dengan rumah sakit. Karena itu sangat penting ya, kalau terjadi apa-apa, bad thing happen in the hotel, jadi gampang bisa kontak itu. Jadi kerja sama rumah sakit, dan itu yang paling bagus ya. Geliatnya gimana nih, geliat ya, penurunan level? Kita lihat perkembangan pariwisata setelah khususnya wisatawan domestik yang saat ini ya
setelah turun level kita ketiga dan juga kedua ini, jadi justru yang waktu ketiga turun dari level 4 ke 3 ini, jadi kelihatan sekali trennya karena diberikan kemudahan. Kalau sudah 2 kali vaksin kan cukup antigen, ya, jadi bisa melebihi sampai 10.000 per hari untuk melalui udara saja. Jadi pelaku perjalanan melalui udara aja 10.000 lebih. Ya, itu yang terjadi. Belum lagi melalui darat atau pelabuhan-pelabuhan Gilimanuk atau Padang Bayi, itu sangat luar biasa. Sehingga kita lihat geliat ekonomi Bali mulai bangkit. Jadi kita sektor tingkat hunian hotel mulai pulih, dan juga tenaga hotel, jadi karyawan hotel sudah mulai dipekerjakan. Dan kita lihat sendiri mobilitas masyarakat, aktivitas masyarakat sudah mulai meningkat di Bali itu. Kalau kita lihat ya, jalan-jalan sudah mulai macet loh. Tapi kita tetap ya harus waspada, dan protokol kesehatan dan disiplin masyarakat itu harus wajib, itu mandatori. Apalagi di dunia pariwisata ya? Iya, lebih-lebih di dunia pariwisata. Di samping itu adanya varian baru yang kita takuti ya, jadi varian Delta, Lambda, dan juga MU. Jadi itu yang harus kita hati-hati, karena kita berhadapan dengan musuh yang kita tidak lihat. Jadi kapan nih? Nah, prokes nilai sangat penting, dan pola 3M itu ya, itu yang harus. Agenda kepariwisataan kita kayak apa sih sebenarnya khusus untuk Bali? Ada nggak agenda-agenda besar yang kemungkinan bisa dilakukan di Bali dalam kondisi yang sudah turun level ke level 2 ini? Iya, turunnya level ini tentu pemerintah pusat saya lihat dan pemerintah daerah luar biasa effortnya. Bagaimana sesuai dengan perintah Presiden untuk segera pulihkan pariwisata dan ekonomi Bali, karena selama ini kan terpuruk daripada 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita tahu bahwa Bali is depend very much on tourism sector, jadi pariwisata merupakan leading sektor perekonomian Bali, merupakan backbone daripada perekonomian Bali. Ini sangat penting memang. Nah, itu yang sehingga Bali menjadi perhatian khusus pemerintah pusat ya dengan adanya begini. Karena kenapa? Jadi November ini sudah mulai akan adanya pra-meeting daripada KTT, jadi G20 ini akan diadakan. Ini perlu dijaga. G20, G20 ya, betul. Dan event-event juga, IFC juga untuk football dan segala macam juga akan ada di Bali. Itu yang harus. Ya. Itu melibatkan banyak negara ya? Ya, banyak negara yang akan ikut. Jadi untuk menghadiri event yang internasional, selain juga ada event untuk kebencanaan alam juga akan diadakan di Bali, melibatkan lebih dari 100 negara yang akan hadir. Ini bagus, momentum yang sangat luar biasa. Berarti kepala negara mereka hadir juga? Ya, minimal Prime Minister atau kepala negara, presidennya atau menteri-menterinya pasti akan hadir. Level-level, karena ini high level meeting. Artinya Bali bisa yakinkan itu mereka bisa hadir. Ya, maka dari itulah kita sebagai masyarakat Bali, kita Astungkaro ya, kita harus sadar bahwa ini kita harus perlu jaga nama besar daripada pariwisata Bali ini. Jangan lupa. Jadi tahun 2021, Januari 2021, jadi Bali itu dinobatkan menjadi the best and the most popular tourism destination island in the world. Jadi kita compare dengan Bali ini provinsi kecil, kita bersaing dengan negara. Apa itu ya? Dulu kita nomor 4 setelah London, Paris, dan Yunani, Greek. Nah, sekarang kita nomor 1. Nah, ini Astungkaro ini. Jadi berkat Sueco Ida Betara Sesuon Sami kan, mari kita masyarakat Bali ini bersatu sekarang. Jadi bagaimana kita cara menjaganya itu gimana cara menjaganya? Ya, pertama ya suksesnya pariwisata Bali itu sangat-sangat tergantung. Kuncinya adalah pandemi COVID-19 ini bisa terkendali. Bisa terkendali. Ya, karena ini akan to build the trust, membangun kepercayaan dunia. Sekarang kan ketika level turun, kemudian muncul euforia gitu ya. Sepertinya udah selesai. Padahal tadi dibilang akan ada tsunami. Varian ketiga misalnya. Ya, ini masyarakat harus hati-hati. Jangan percaya hoax. Jadi kita harus selalu waspada sampai nanti WHO mengumumkan menjadi endemi.
Ya, hati-hati. Kita ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan sampai euforia yang berlebihan sehingga kita masih dalam suasana harus menjaga gitu ya. Iya, betul. Nah, tadi disinggung tuh level 3 antigen. Iya. Nah, tiba-tiba setelah level 2 malah PCR. Ini kan gimana tuh kok bisa? Iya. Saya sangat paham sekali. Jadi ini menjadi viral ya di grup medsos. Jadi banyak yang japri langsung sebagai ketua PRI. Jadi menanyakan hal ini. Jadi ini dianggap akan menghambat kepentingan perkembangan pemulihan wisatawan domestik. Nah, karena ini agak aneh memang kalau kita lihat realitanya. Tadinya waktu level 3 sudah vaksin lengkap, persyaratannya antigen cukup. Nah, biayanya juga lebih murah. Nah, kemudian kenapa justru sekarang sudah turun level 2 malah PCR. Ini akan menjadi beban. Nah, inilah yang kita harus betul-betul pikirkan, jadi aspirasi mereka. Jadi begini, contoh saja kalau seandainya 4 orang keluarga wisatawan ke Bali, wisatawan domestik ke Bali itu 500 kali 4 kali 2 karena PP pulang pergi kan. Nah, berarti 4 juta tambahannya. Jadi mereka ada yang mulai cancel, mendingan mereka ke puncak naik mobil kan gitu ini. Jadi itu yang terjadi. Memang ada fenomena seperti itu, namun kita jelaskan. Kemudian kita mengajukan solusinya. Jadi solusinya kalau memang harus rapid test ya PCR, jadi swab PCR itu harganya harus murah. Ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Jadi itu yang harusnya. Nah, dan yang membuat itu murah siapa? Ya. Atau yang membuat itu mahal? Kemudian siapa? didengar sampai ke pusat dan Presiden melalui Pak Menko Luhut jadi menurunkan jadi 300. Ya, 300 dari 500 ke 300. PCR. Ya, untuk PCR-nya. Nah, ini kan sudah ada perhatian pusat. Ya. Kita harapkan dengan angka 300 ini jangan sampai kita batal ke Bali. Jadi, tapi dari industri pemandang ini, kalau ini kita lihat nanti seminggu sampai begini, kalau bisa ya, kalau wajib PCR itu ya ambillah di tengah-tengah 200.000 kan gitu ya. 200.000 masih bagus. Nah, itu. Jadi istilah Balinya cenik lantang lah istilah. Jadi inilah barangnya. Jadi kita ini itu yang kita harapkan. Jangan ingin profit yang ROI yang cepat. Produk aturannya dari Mendagri. Itu ya. Jadi ini yang nih. Kenapa Mendagri mengeluarkan aturan itu ya? Pertimbangannya apa kira-kira? Mungkin ya pertimbangannya karena begini. Saya ingin di tengah-tengah aja, bukan berpihak kepada pemerintah ataupun industri. Kita lihat secara proporsional. Karena banyak pertimbangan. Tentu pemerintah pusat banyak pertimbangannya. Karena kenapa? Karena jangan lupa Bali ini jadi perhatian dunia. Jadi perhatian dunia, jangan sampai Bali buka sekarang banyak yang datang, kemudian terjadi third wave, jadi kemudian tutup lagi. Nah, ini bahaya. Ini akan menurunkan image. Ini Bali ini dipertaruhkan. Kita harus ekstra hati-hati. Jadi sehingga ada pengetatan sedikit. Pengetatannya itu untuk kebaikan kita karena pemerintah ya, kita harus melihat dari dua sisi. Jadi dari sisi kesehatan dan juga ekonomi kan gitu ya. Jadi kesehatan masih bisa terkendalikan. Jadi dengan PCR karena akurasinya lebih tinggi daripada antigen. Kalau disuruh milih PCR dengan antigen, saya prefer PCR karena memastikan diri saya sehat dan juga keluarga yang kita ajak juga sehat. Tapi di sini kan masih tergantung daya beli masyarakat udah mulai menurun, sehingga harganya yang perlu diturunkan. Itu solusi. Tapi mereka tetap PCR tetap sebagai standar, baik domestik maupun internasional, tapi harga yang terjangkau, sehingga
bisa terkontrol kesehatan masyarakat, ini sangat-sangat penting karena menyangkut jiwa manusia. Jadi ekonomi mulai bangkit. Nah itu yang bagus. Itu jadi pengamatan saya begitu, kita fair aja, kita harus melihat itu. Sambil minum dulu. Ya, ini dari pagi ini memang terus bicara ini di RRI, TPRI terus bicara ini, ya nggak apa-apa. Kita ngobrol santai aja. Santai aja. Ya. Tadi menariknya kan pemerintah mau menurunkan. Yeah. Nah persoalannya nanti, nah ini kan joke juga, ini guyon-guyon. Iya. Nanti ketika orang mau tes PCR, harganya pemerintah 200, katakanlah begitu. Nanti pihak yang menyiapkan PCR bilang, kalau gitu sana aja ke pemerintah PCR, jangan di sini. Harga dan tempat ini kan penting juga, karena orang pergi dan orang datang, apalagi berlakunya 2 hari ya. Ya betul, jadi 2 kali 24 jam, 2 hari. 2 hari ya. Nah di sini adalah perlu pemerintah tegas dan konsisten. Nah itu yang penting. Jadi berapa pengusaha yang diizinkan melakukan PCR, entah berapa kerjasamanya, itu yang resmi dari pemerintah. Rekomendasi kan penting, misalnya bekerja sama dengan 25 jadi perusahaan PCR, itu misalnya klinik PCR dan segala macam, itu penting, yang sudah disertifikasi, yang sudah layak dan ini bukan abal-abal gitu. Itu yang nih, karena ini penting sekali. Kadang-kadang cari surat dapat gitu. Nah ini yang berbahaya. Ini kan bahaya juga. Bahaya, ini lebih bahaya. Sudah menipu, sudah sekarang menghancurkan lagi kan gitu ya. Nanti mutasi ada kemana-mana kan gitu. Jadi bahaya. Jadi kita kena semuanya nanti. Itu yang rugi kan kita semua. Jangan sampai begitu ada tipu menipu. Terhadap hal ini kan sudah viral lah ya. Iya. Sepertinya pemerintah ini tarik ulur gitu. Bali ini dipakai tarik ulur lah. Di satu sisi kepalanya dilepas, ekornya dipegang gitu kan. Sementara dunia pariwisata membutuhkan banget nih wisatawan untuk segera bisa datang. Nah, tadi sudah diberikan solusi dengan harga. Nah, yang terpenting sekarang kan di dunia pariwisata sendiri gimana? Dalam hal menyikapi solusi yang tadi sudah disampaikan dan bahkan sudah direspon misalnya. Sudah direspon. Ya, respon sangat positif. Kita mengapresiasi pemerintah dalam ini Presiden Jokowi gercep ya, gerak cepat. Jadi memberikan lampu kuning langsung turunkan, perintahkan 300 kan, itu merasa diperhatikan usulan itu. Karena ini namanya kalau pariwisata kan dunia kepercayaan ya. Kalau mereka nggak percaya nanti ini. Nah kita harus konsisten dengan harga dan SOP yang ada, peraturan jangan terlalu sering berubah-ubah. Walaupun kita tahu ini kan selalu dalam proses namanya ya. Jadi penyempurnaan pasti ada. Nah, tapi kita harus berani melakukan langkah-langkah ini, breakthrough ya untuk melakukan langkah. Ada nggak contoh yang sudah berjalan bahwa PCR itu memang sudah 300. Artinya sekarang kan pemerintah sudah, presiden nih, udah perintah nih. Kadang-kadang perintah presiden belum dilakukan di bawah. Memang ada isu masih ada yang di atas 300 kan. Nanti harus secara official memang harus ada. Jadi entah berupa Mendagri atau Kepres atau apa saja ya silahkan karena pemerintah pusat yang punya kewenangan. Ya, jadi kewenangan untuk mengatur semuanya itu namanya Mahadresta. Kalau di Bali pemerintah daerah sini kan mengikuti. Ini yang mengatur di Bali saja. Seolah kan pemerintah Bali nih yang. Ya ini kalau orang tidak tahu dikira sasaran tembak daripada pemerintah provinsi Bali, Pak Gubernur yang kena ini kasihan juga gitu. Jadi dalam hal ini kan beliau sudah kerja keras memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari krisis ekonomi ini. Karena tahun 2020 kan kita terpuruk year on year-nya itu bisa minus sampai 9,31%, dan termasuk triwulan pertama 9,81%, triwulan kedua sudah membaik, triwulan ketiga turun lagi, dan kita harapkan triwulan keempat ini sudah mulai
pertumbuhannya sudah positif, itu yang kita inginkan. Nah, terjadi seperti ini gitu. Ya. Jadi yang mesti harus kita lakukan nih. Yeah. Kita itu kan dunia pariwisata Bali kan tidak saja untuk teman-teman yang terlibat di pariwisata, karena dampaknya juga ke masyarakat luar biasa. Yeah. Nah sekarang yang terpenting kan bagaimana kita masyarakat Bali bersikap gitu. Berkaitan satu, bahwa sudah ada niat baik pemerintah untuk melakukan perubahan. Yeah. Yang kedua, penting untuk disadari bahwa ada varian lain loh yang lebih heboh. Apa-apa yang harus kita lakukan nih? Satu dari dunia pariwisata, dua dari masyarakat. Iya, masyarakat harus tetap menjalankan kehidupan dengan kehidupan beradaptasi dengan tatanan kehidupan era baru, Bali era baru. Jadi kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini pembelajaran yang sangat luar biasa terhadap kita. Satu, kita harus lebih responsif. Yang kedua, resilient. Jadi harus lebih tangguh gitu. Tidak boleh cengeng ya. Ini karena bukan kesalahan siapa-siapa. Ini namanya alam dunia, kan namanya. Ya, dunia. Dan ketiga ya harus inovatif. Yang keempat kolaboratif. Jadi this is the new competition. Jadi kita harus bersatu dan solid. Itu yang kita lakukan. Jangan sekarang ada masalah seperti kita ribut terus. Jadi mari kita create atmosfer yang kondusif di Bali ini. Kalau ada apa-apa, gubernur kan terbuka. Jadi terbuka untuk ada masukan-masukan itu. Jadi begitu setelah itu dialami, kemudian diusulkan kepada pusat. Tapi dan keputusan udah ngomong ke teman-teman di pariwisata. Sudah kita meeting beberapa kali. Karena ada namanya Forum Bali Bangkit. Forum Bali Bangkit ini ada 38 asosiasi. Sudah berapa kali kita meeting dengan Pak Gubernur mengajukan. Pertama, jauh sebelum Pak Gubernur mendeklarasi untuk international open border yang ke Bali tanggal 14. Jadi jauh sebelumnya, kan tanggal 14 sudah mendeklar. Nah, itu diajak meeting bagaimana sih strategi kita untuk open border ini. Jadi memulihkan kepercayaan dunia, mereka tertarik untuk datang ke Bali lagi, harus mengajak seluruh stakeholder. Nggak mungkin kita bisa berjuang sendiri. Ya, itu yang terjadi. Sudah diajak ngobrol ke Gedung Gajah ya, meeting beberapa kali di Jaya Sabre, dan kita memberikan masukan-masukan pada pemerintah tanpa harus menyalahkan, apalagi menghina atau memfitnah, tidak. Jadi untuk memberikan kritik yang membangun, positif, yang konstruktif, itu kita lakukan. Jadi apa sih kira-kira yang kita harus perjuangkan bersama, karena ini tidak hanya satu orang yang akan bisa jadi ini. Jadi kita ini kan istilah di Bali tan ano wong sakti sinunggal kan, ada manusia sakti sendiri kan. Itu, dan tan ano wong swasta sinulus ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi kita mari perbaiki. Dan yang penting jangan menghina dan melecehkan. Ini mari kita di Bali kan ada tata krama ya. Kultur Bali lah. Iya, itu betul. Ini tujuannya semua baik. baik. Jadi itulah. Jadi mereka yang ribut-ribut juga tujuannya baik ya. Baik. Jadi cuman caranya. Bagaimana mempertemukan kan? Syukurlah udah ketemu kan. Sudah ketemu dengan pemerintah. Ya sudah ketemu gitu. Jadi pengusaha disarankan jangan cepat-cepat PHK karyawan. Mari bersabar. Ini kan walaupun sudah hampir 1,5 tahun lebih. Kan ini pariwisata bukan baru kemarin sore, sudah sejak 40 tahun yang lalu. Jadi para pengusaha kan juga banyak juga yang mengeruk keuntungan. Sekarang tolong berbagi, jangan buru-buru PHK, kan itu inginkan kan gitu. Karena yang jadi korban bukan sedikit. Ini tenaga kerja yang di hotel dan restoran aja melebihi 300.000. Dan di transportasi itu mencapai 15.000. Dan di industri 360.000, dan di perdagangan 550.000. Jadi totalnya 1.285.000 yang terdampak langsung. Hidupnya sangat prihatin.
Banyak karyawan yang sudah Yang lebih menjual. memprihatinkan lagi kan yang punya hotel dan Iya, restoran. sama ini, sama. Jadi karyawannya kita prihatin, mereka sampai menjual aset yang dia punya, banggakan sepeda motornya. Jadi kita juga sampai aset juga ada terjual gitu. Ya mau nggak mau, Ya, itu artinya, konsekuensinya. Ya, ini namanya perjuangan. Ya, tourism business is a very sensitive business Ya. and fragile business. Ya. Makanya Pak Gubernur punya niat, punya misi untuk merubah sedikit struktur fundamental ekonomi Bali ini. Jangan, it's not only depend on tourism sector gitu, income, jangan gitu. Jadi pertanian sekarang digalakkan, jadi ada but it's not easy. keseimbangan. Jadi biar ada keseimbangan. Tapi ini memang tidak mudah karena alih fungsi lahan basah ke kering 200 hektar per tahun juga nggak mudah. Ya kita harus jadi petani milenial ya, dan dengan peralatan yang modern kan. Teknologi makna dari bencana ini kan juga, itu banyak yang kita belajar ini, belajar kita proses ini. Kembali ke alam, mulai mencintai lingkungan, alam, ya itu yang bagus. Yang memberikan kita anugerah. Pesan terakhir nih, bukan pesan terakhir mau pergi nih. apa yang bisa disampaikan kepada publik ya, publik Bali, masyarakat Bali terhadap situasi dan kondisi ini, khususnya dalam menggeliatkan kembali dunia pariwisata sebagai tokoh pariwisata Bali ini. Saya selaku Ketua PRI dan tokoh pariwisata Bali tentu mari kita selalu ya bersyukur dan kita harus mulai ke depan beradaptasi dengan ini. Jadi masyarakat harus tetap MPAC ya. Masyarakat produktif aman COVID, caranya sudah saya jelaskan tadi, sehingga ekonomi Bali akan mulai pulih ya. Kita harus sabar, kita dukung, taati aturan-aturan yang melalui SE surat edaran baik gubernur atau Mendagri ataupun kementerian yang lain ya. Jadi saya yakin ya pemerintah tujuannya sangat baik dan mulia ya. Jadi kita perlu kesabaran yang tinggi ya. Jadi kita ini perlu ini ujian buat kita semua, dan bukan Bali saja, bukan Indonesia, dan 216 negara yang terdampak masalah COVID ini. Kita tahu ini yang paling terberat dalam 40 tahun ini ya. Dulu bom Bali dalam 6 bulan kita mulai beradaptasi dengan keamanan. Setiap hotel ada metal detektor, ada CCTV, kita mulai bisa gitu. Itu cara-cara kita. Ini penyakit ini. Makanya pariwisata itu sangat rentan dengan 3 hal. Yaitu satu adalah bencana alam. Ya, baik tsunami, gunung meletus atau misalnya banjir dan segala ini, itu satu. Kedua adalah keamanan, misalnya ada bom, ada rusuh, ini bahaya. Nah, yang ketiga adalah kesehatan. Nah, ini kesehatan virus. Dulu ini yang kasus apa itu yang di pantai itu, penyakit kayak cacing itu kan sempat ribut juga. Ya, ya itulah karena virus itu ada SARS dulu, flu burung, kan banyak sekali yang ini. Itu yang menyebabkan pariwisata. Tapi yakinlah pariwisata Bali akan pulih ya. Kita harapkan, mari kita bersama-sama bekerja, jadi saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung gitu. Jangan pecah justru ini. Jadi bahaya nanti kalau kita ribut terus, waktu kita habis. Energi kita habis untuk ribut, untuk beradu argu. Jadi saling menyalahkan tidak ada gunanya. Mari kita sekecil apapun untuk kebaikan kita sumbangkan untuk Bali ini gitu. Kalau betul mau jadi Kramo Bali yang sujati sutinih dengan bumi Bali ini gitu. Kita harus betul-betul mendukung ini. Itu yang harus kita lakukan, dan kita harus optimis ya, karena Bali ini sorotan dunia akan menjadi ajang event internasional 2022. Saya yakin kalau Bali ini landai kasusnya, ya, jadi ini bisa kita atasi, dan dunia akan betul-betul akan memperhatikan Bali, dan akan banyak yang berkunjung ke Bali. Kepala-kepala negara, pimpinan-pimpinan negara ya yang akan hadir, itu promosi yang sangat luar biasa, indirect promotion itu. Jadi berapa media yang akan datang, ribuan yang akan mengcover semua kegiatan aktivitas Bali. Ibaratnya di Bali ini kan misalnya jarum aja jatuh di Pantai Kuta akan kedengaran di mana-mana.
Nah ini kasus-kasus ini yang perlu kita Dan jangan antisipasi. lupa juga negara lain juga ingin kan? Iya, iya. Karena iya betul. Jadi Bung Wisnu tahu bahwa beberapa negara ini sudah buka tanpa karantina seperti Thailand, Maldives, Turki, jadi Uni Emirat Arab ya kayak Dubai itu dan Sri Lanka mereka without karantin. Ini yang menjadi tantangan berat buat kita. Dan saya pernah usulkan dulu sebetulnya sambung sedikit ya. Jadi opsi pertama kalau bisa tanpa karantin untuk wismanya nanti. Jadi karena kenapa? Jadi sebelum mereka berangkat dari negaranya sudah mengisi satu aplikasi e-Act, kedua Peduli Lindungi, ketiga adalah Lob Bali, keempat mereka sudah vaksin komplit, kelima sudah hasil tes negatif, keenam mereka sudah insurans, ketujuh untuk hotel booking sudah siapkan. Jadi begitu terbang sampai sini kita cek. Nah, kan itu kita cek di sini di Bali, kemudian melalui proses di imigrasi itu dan di bandara cukup 1 jam keluar nanti hasilnya. Kalau negatif, nah karantina itu 1-2 hari di hotel, hari ketiga sudah bisa jalan-jalan, bisa ke obyek-obyek wisata, bisa mereka shopping, sehingga mulai IKM ya industri Dan kecil menengah, UMKM juga kan, iya dikunjungi juga ada mulai ada pertumbuhan ekonomi. Artinya itu di tempat-tempat yang mereka sudah ada sudah jadi sudah mostly di TW di objek wisata itu sudah mengikuti Peduli Lindungi dan mereka sudah prokes CASE. Oke, bincang-bincang kita menarik sekali nih, Pak Agung Rai. Iya, luar biasa. Jadi kalau diteruskan nih masih panjang ceritanya. Ya, kalau kita bicara pariwisata memang harus panjang ini, perlu waktu lama ini 2-3 jam. Terima kasih sudah hadir di studio Semesta Bali Channel, pemirsa Semesta Bali Channel. Demikian bincang-bincang santai kita dengan Agung Rai Suryawijaya, tokoh pariwisata, Ketua PRI, dan kita jumpa lagi dalam bincang-bincang santai dengan topik yang lain. Saya Wisnu Marti, mohon pamit. Om Santi.